Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Hari Chandra, di channel tercinta Anda, ASM Mind Center. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi tekanan, ancaman, dan perubahan-perubahan dalam hidup kita yang membuat kita menjadi stres. Kalau kita berbicara stres, apa itu stres? Yaitu reaksi yang dilakukan oleh tubuh kita atau mental, psikis kita, emosional kita terhadap suatu ancaman tadi, terhadap suatu perubahan tadi, terhadap suatu tekanan tadi. Sayangnya, selama kita hidup, kita akan selalu dalam kondisi berada dalam tekanan, ancaman, dan perubahan, sehingga mengakibatkan kita akan stres. Dan hal itu tidak bisa kita hindarkan selama kita hidup. Yang bisa kita lakukan adalah memanage stres tersebut. Memanage stres tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita stres. Bisa jadi masalah keuangan ya. Misalnya kita memikirkan apakah gaji kita cukup untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Tagihan, mungkin kita memiliki tagihan kartu kredit, kita memiliki tagihan rumah, atau kita memikirkan bagaimana kita membayar sekolah anak kita. Hal-hal tersebut memberikan sebuah tekanan, pressure terhadap kita, sehingga menyebabkan seseorang bisa mengalami stres. Hal yang kedua mungkin berkaitan dengan hubungan kita. Hubungan mungkin dengan pasangan kita, hubungan dengan anak kita, hubungan dengan rekan kerja di kantor, hubungan dengan atasan kita, yang membuat kita menjadi stres. Misalnya kita hubungan dengan pasangan kita, di mana kita mengharapkan pasangan kita menjadi seseorang yang seperti inginkan, ternyata pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kita mengharapkan anak kita selalu menuruti nasihat kita, tidak pernah membantah kita, ternyata kenyataannya berbeda. Terkadang membuat kita menjadi stres. Atau berkaitan dengan pekerjaan di kantor, rekan kerja, kita berharap semua pekerjaan kita akan disupport oleh rekan-rekan kerja kita, namun kenyataannya tidak. Atau mungkin kita hubungan kita dengan atasan kita, mungkin hubungan kita, atasan kita memberikan target, kita tidak tercapai, dan kemudian kita ditegur atau kita dimarahi, ya itu membuat diri kita juga menjadi stres. Atau harapan kita terhadap karir kita di kantor atau usaha kita tidak berjalan dengan semestinya, itu bisa menyebabkan kita stres. Atau perasaan kita yang berlebih juga bisa membuat kita stres. Misalnya kita terlalu kecewa terhadap seseorang, dendam terhadap seseorang, kemudian mengharapkan orang mengerti dengan apa yang kita lakukan, artinya yang melibatkan orang lain. Hal-hal tersebut membuat kita menjadi stres juga, ya itu beberapa hal yang membuat kita jadi sering stres ya terhadap tadi masalah-masalah tadi, baik di lingkungan kerja, di rumah, ataupun di lingkungan dalam bergaul dalam lingkungan masyarakat. Ada 3 hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi tingkat stres Anda. Sekali lagi, 3 hal untuk mengurangi tingkat stres Anda. Pertama, yaitu selalu berpikir positif, bermakna positif, berperilaku positif. Ya kan? Ketika kita berpikir sesuatu positif, makna positif, maka hasilnya perilaku kita juga akan menjadi positif. Contohnya, berkaitan dengan saya pagi hari harus berangkat dari rumah jam 6 pagi untuk mengantar anak saya ke sekolah, dan diteruskan saya berangkat ke kantor. Perjalanan bisa memakan waktu hingga 2 jam gitu ya. Kalau kita lihat dengan kondisi Jakarta yang padat, macet, membuat diri saya stres. Tentunya dengan kemacetan tersebut membuat diri saya stres, jika saya melihat dari sisi negatifnya saja. Namun saya merubah cara pandang saya, sudut pandang saya, makna cara pandang saya ke arah yang positif. Akhirnya untuk mengisi waktu dalam perjalanan, saya membuat konten YouTube ini, sehingga waktu saya bermanfaat, tidak terbuang percuma. YouTube saya tetap bisa saya isi dengan materi-materi saya yang akhirnya adalah peningkatan pendapatan di YouTube saya.
dan ilmu saya tetap bisa kita salurkan terhadap materi-materi saya yang seri setiap harinya. Nah, hal tersebut saja sudah merubah dari yang tadinya negatif, saya rubah menjadi makna positif. Akhirnya perilaku saya positif membuat konten ini. Satu. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan merubah pose tubuh kita yang memberdayakan. Karena ketika kita pose tubuh kita memberdayakan, nantinya juga akan merubah perasaan kita menjadi lebih baik. Contoh pose yang memberdayakan adalah seperti misal semangat. Tahan selama 30 detik. Setelah 30 detik, lepas. Perasaan Anda akan berubah nanti, lebih semangat dan lebih tenang dalam melaksanakan suatu hal. Atau pose yang kedua, lakukan senyum selama 30 detik. Lebih lama lebih baik ya. 30 detik, tarik bibir Anda ke atas, pikirkan hal baik dan tersenyum. Cukup. Nah, ketika Anda nanti selesai tersenyum, perasaan Anda juga akan berubah lebih baik. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan mengolah nafas kita. Banyak teknik-teknik pernapasan untuk mengurangi stres atau membuat perasaan menjadi lebih nyaman. Banyak sekali tekniknya. Namun kali ini saya akan mengajarkan teknik 737, yaitu menarik nafas selama 7 detik, menahan 3 detik dan melepaskannya dalam waktu 7 detik pula. Ketika Anda melepaskan nafas, Anda lepaskan juga perasaan-perasaan yang ada dalam diri Anda, misalnya perasaan marah, kecewa, atau apapun. Baik, kita praktek. Tarik nafas selama 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan 3 detik. 1, 2, 3. Lepaskan 7 detik. Sambil lepaskan rasa emosional, misalnya amarah, kecewa, atau apapun. Saya ulangi lagi, tarik nafas 7 detik. 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3. Lepaskan 7 detik. 6, 7. Nah, ketika kita melakukan tarik nafas, oksigen masuk dalam otak kita, membuat pikiran kita juga semakin tenang, semakin nyaman. Baiklah, berikut materi saya hanya sampai di sini. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Tentunya buat sahabat-sahabat ASM Mind sekalian. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan tentunya subscribe channel saya ASM Mind Center agar channel-channel ini bisa berkembang. Channel saya ini bisa berkembang dan menghasilkan konten-konten yang lebih menarik. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.